Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Bijak di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Berjumpa lagi kita di acara Onik Obrolan Nutrisi Cerdas. Alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita seorang yang luar biasa, yang biasa dekat dengan anak-anak. Ya, Dokter Gigi Hasmi. Apa kabar Bu Hasmi? Alhamdulillah, baik Bu. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ke tempat kami, Bu Dokter. Hari ini kita mau diskusi terkait kesehatan gigi anak, Dok. Mungkin kita mulai dengan mitos atau fakta dulu ya, Dok ya. Kan ada stereotip ada anggapan, Mm-mm. di masyarakat bahwa oh nggak apa-apa gigi anak-anak grepes, nanti juga hilang sendiri, nanti juga akan terganti dengan gigi yang baru. Nah itu gimana, Dok? Ya, makasih Bu ya. Memang kalau kita bicara masalah riset di kita, karies gigi atau gigi kropos tadi ya, Hmm. luar biasa kalau di Indonesia ya. Karena dengan kebiasaan yang sangat apa ya, belum ada sejak kecil. Tadi betul mitos, bukan betul mitosnya ya. Mitos itu berkembang. Nggak usah ditambal, nanti juga ganti. Betul, Iya, kalau gigi susu itu pasti akan berganti dengan gigi dewasa. Tapi apakah kemudian tidak perlu ditambal? Ya, ada waktunya, perlu. Kapan waktunya, kemudian seperti apa, nah itu yang perlu kita ketahui. Gitu ya. Jadi coba bayangin dah, kalau anak umur 3 tahun sakit gigi. oh, Kata ibunya nggak apa-apa, gitu ya. iya, Ntar nanti ganti. ganti betul. Gantinya kapan gigi belakang? 12 tahun. Coba 3 tahun sampai 12 12 tahun tahun. dia harus 9 nunggu tahun dia harus giginya menunggu bolong. ya. Kalau bolong nggak sakit mah mungkin nggak dihiraukan. Benar, Kalau bolongnya tiap makan nyempil gitu ya. betul. Nah, berarti yang sabar siapa nih? Anaknya apa Anaknya, ibunya? Ya. iya Ya. benar dok. Jadi harus ada perawatan gigi yang keropos itu tetap harus ditambah gitu. Jadi Oh, salah mitos itu betul kalau nanti dia ganti gigi susunya betul, tapi bukan kemudian gigi yang berlubang atau keropos itu tidak diapa-apain. Ya harus perawatannya ada ditambah lah bahasa mudahnya seperti itu. Waktunya tanggal berapa? Umur 6 tahun itu awalnya gigi depan. oh Itu. untuk tambal gigi pada anak itu usia 6 tahun bisa Enggak. dong. Oh enggak, Kalau kemudian umur 3 tahun sudah sudah bolong. berlubang, anaknya kooperatif, bisa diajak apa diskusi, kemudian mengikuti instruksi kita ditambal boleh Oh, secepatnya. Ya, jadi seringkali kita datang ke dokter gigi itu ketika kondisi sudah bermasalah. bermasalah, bermasalah dan ada keluhan sakit, ya. Baik, Kalau kita ngaca gitu ya, ada gigi berlubang, nggak sakit, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nah, datang lagi kalau sudah sakit yang Sakit. tidak bisa sembuh dengan obat warung. Oh Nah, iya, udah dikasih apa nggak sembuh dong gimana? Nah, baru padahal ketika kemudian ada titik hitam kecil gitu ya di dalam gigi itu adalah tanda bahwa gigi sedang proses berlubang. Sebaiknya ya saat itu ditambah. Jadi pertama lebih murah, bisa lebih awet gitu. baik. Jadi harus ditambah. Kalau eh, konteksnya anak-anak nih dok, Mm-mm. sebenarnya mulai kapan sih kami nih orang tua memperhatikan kesehatan gigi anak gitu ya? Atau bagaimana sih cara efektif untuk mencegah sakit gigi katakanlah seperti itu. Ini mulai anak tumbuh gigi. Berapa tumbuh gigi? Umur 6 bulan. 6 bulan itu sama ya. Ketika Masya Allah ya Allah menciptakan eh, apa teorinya 6 bulan boleh makan gitu ya. Hmm, MPASI ya, setelah 6 bulan ternyata 6 bulan itulah gigi pertama tumbuh. tumbuh Normalnya ya, tapi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. lambat. Tapi secara umum 6 bulan siap untuk menerima makanan ya yang akan nanti dia punya. 6 bulan gigi pertama. Sejak itulah orang tua harus sudah care bagaimana gigi itu bisa dirawat. Kan ada tuh sikat gigi yang dimasukkan ke Jari. jari. Nah, itu bisa cukup diusap. Kalau masih ASI doang, dia tumbuhnya 4 bulan, dia tumbuh dilap aja. Pakai Oh, air kain kasar, pakai air hangat, dilap bisa. Supaya apa? Anak terbiasa. Pembiasaan dulu gitu ya. Pembiasaan dulu. Nanti kan terus
6 bulan, 7 bulan sampai terakhir gigi susu tumbuh itu biasanya habis di umur 2 tahun. Udah Oh, komplit. Maka dia bisa makan seperti orang dewasa. di usia 2 tahun. Nah, kan dia bertahap ya 6 bulan itu 6, 7, 8, 9 terus sampai 2 tahun. Dia siap, gigi gerahamnya sudah muncul ya. Jadi siap untuk apa, memakan seperti orang dewasa. Maka Artinya ada makanan yang tahapan lebih padat gitu ya. lebih padat. Maka ada tahapan-tahapan ya nanti makanan yang bisa dicerna oleh bayi seperti apa, 1 tahun, 2 tahun, menyesuaikan dengan kondisi gigi yang sudah tumbuh. Dan sejak tumbuh gigi 6 bulan lah gitu ya, orang tua harus sudah siap gitu, sudah siap untuk sedikit ribet lah, ya enggak Bu? Iya benar. Tuh. Artinya sebenarnya dari usia 6 bulan itu atau katakanlah sejak gigi tumbuh, anak sudah harus dibiasakan menggosok gigi Iya, gitu ya dok ya? iya dibantulah. Gitu Bun. Jangan nunggu gede. Mungkin udah nggak punya kebiasaan dah. Iya Ya benar sudah benar keenakan benar. Baik baik. dipakai terus gitu ya, tapi lupa Lupa bagaimana dirawat. merawat gitu. Insya Allah kalau yang sejak rata-rata pasien yang sejak 1 tahun lah sudah dibiasakan, walaupun mereka hanya cuman dikit-dikit sikat gigi gitu ya. Oh iya Ya, benar. terutama kalau mau tidur itu PR banget. Nanti beda tuh yang masih pakai dot. Oh iya, itu gimana Nah, treatmentnya dok? sebenarnya kan dot itu tidak dianjurkan Oh, ya, buat oke. kami di dokter gigi itu tidak Tidak dianjurkan. dianjurkan. Ya, yang pertama apalagi kalau isinya susu formula. Nah, Hmm, kalau kita ngetet biasanya menjelang tidur, tidur betul ampuh, betul anak bisa tidur ya. betul. Nah, tanpa dot Susah tidur. susah tidur, ampuh itu, ajaib. Betul. Tapi justru efek sampingnya adalah tadi terkikis, giginya krepes, gampang krepes. Rata-rata yang ngedot itu kita lihat hampir semua gigi itu akan warna kehitam rata. Beda Kalau dia dengan ngedot. ngedot. Gigi depannya biasanya tinggal hitam-hitam gitu ya, sampai ke belakang hitam-hitam gitu. Karena apa? Proses ngedot menjelang tidur, apa malam itu kan tergenang. Susu formula itu kan manis ya, Iya ada benar. manisnya, beda dengan ASI. Ada manisnya. Ketika ngedot mulut itu biasanya kan udah ngantuk diem Iya, nggak kan ngunyap kan gitu. enggak, Ketika betul. sudah ngantuk tapi dot itu masih nempel. Tuh, masih ada susu di situ. Udah bayinya tidur, ibunya tidur, kan nggak mungkin digosok gigi udah merem. Baik. Ya, Oke, Dok. tuh, Kita nanti akan lanjut di tuh, segmen berikutnya siap. terkait tadi ya. Penyebab gigi krepes apakah semata-mata karena dotnya atau karena susu formulanya? Ya. Kita simak berikutnya ya, Ibu. Baik, Bunda Bijak, kita lanjutkan ya diskusi kita. Jadi, Dok, sebenarnya penyebab karies gigi atau gigi keropos itu ya, itu karena ngedotnya atau karena susu formulanya. Kan ada orang yang eh, ngedotnya jadi teh manis misalnya. Itu ya. Atau karena apa dok? Kalau karies di keropos itu penyebab utamanya adalah dari makanan ya, terutama makanan yang manis karena itu memang favorit buat bakteri. Ada waktu, ada bakteri, ada makanan. Jadi itu penyebab karies. Jadi kalau ngedotnya air putih ya nggak apa-apa. Tapi Hmm, nanti efek sampingnya yang timbul adalah konstruksi susunan gigi. Kalau pakai dot ya, itu nanti kalau memang dot apa isinya itu adalah air putih, nah itu nanti giginya bisa tumbuhnya tidak bagus. hmm. Dia akan maju dua gitu ya, langit-langitnya lebih tinggi, jadi bahasanya apa ya, tonggos Oh oke. gitu. Jadi Karena dia pas tumbuh kembang rahang dirangsang lah pakai dot lebih tinggi. hmm, Kebiasaan-kebiasaan yang lain gitu. Jadi eh, penyebab utamanya adalah makanan dan minuman. jadi Begitu. kariesnya bisa dihindari karena air putih, tapi konstruksi giginya Nah, jadi tidak sempurna. makanya memang tidak dianjurkan Anjurkan ngedot itu. untuk pakai ya pakai apalagi pakai empeng Oh iya betul. ya itu tidak dianjurkan walaupun membuat diem ya tapi tetap aja itu bukan sebuah solusi. Solusi. Nah, terus tadi dok, berarti kalau kemudian akhirnya jadi sufor, konstruksi giginya bermasalah,
Ditambah lagi kemungkinan karies begitu dok ya? Iya, betul. Jadi apa ya, double-double lah. Bagi ibu yang bekerja yang memang harus memberikan susu, ya ngalahin deh dengan memerah ASI ya, punya stok simpanan ASI itu jauh lebih aman untuk gigi. Tekniknya emang idealnya ya, kalau pakai, idealnya pakai sendok ya, Oh, idealnya. Tapi itu butuh telaten yang luar biasa. Karena nanti kalau kemudian bayi itu sudah terbiasa dengan dot, kemudian akan pindah ke ASI, sudah susah baik. ya. Jadi idealnya pakai sendok. Tapi kalau anak 6 bulan tuh bisa pakai sendok dok? Bisa, kan sudah makan juga. Oh iya. Kecuali di bawah itu ya mungkin Iya, agak kesulitan ya. Kalau pakai sedotan, sedotan gimana dok? sedotan belum bisa. Susah Oh, untuk instruksi nyedot. Tapi sekarang kan ada yang botol yang apa, titik apa yang kayak gelas oh tapi iya ada bolong-bolong kecilnya itu. itu bisa menjadi alternatif dot. Jadi memang harus mengalihkan buat anak-anak yang sudah bisa beralih gitu ya. Memang repot banget sih menghentikan dot untuk pindah ke apa namanya, ke Sendok atau sendok atau gelas ke seperti itu khusus itu ya. susah gitu ya. Tapi butuh pengorbanan. Beberapa pasien itu ketika saya periksa ini, wah ini ibu pakai dot kan? Iya gitu. Hmm, Nah, TK masih ngedot masih. Udah hampir semuanya biasanya rata. Kariesnya karyasnya banyak. 20 gigi itu hampir karies. Gitu. Jadi memang berat ya gitu ya. Memang harus tidak menggunakan dot lebih. Kalaupun ibunya sudah di rumah jangan pakai dot lagi. Kalau memang masih ASI ya ganti dengan pelan-pelan, yang butuh Effort butuh lagi. effort buat ayah bunda gitu Tapi ya. hasilnya insya Allah bagus Mm-mm. malah buat anak-anak ya Iya, dok ya. iya. Kalau seandainya gini dok, ini udah terlanjur terjadi nih, Mm-mm. anak-anak udah punya karies gitu Mm-mm. ya, atau kemudian kebiasaan ngedotnya belum bisa di Mm-mm. stop begitu. Sarannya gimana dok? eh untuk yang malam, terutama yang malam, jangan dibiasakan, mulailah bertahap. Minum susu, jangan sambil tidur. Ketika anak sudah diajak menjelang 2 tahun lah, gitu ya, sudah bisa. Makan kan sudah banyak Iya. gitu ya. Tidak hanya susu saja. Menjelang tidur, jangan dibiasakan pakai dot. Dihentikan. Minum susunya ya pakai gelas gitu ya. Mungkin Hmm. seminggu ini biasa pakai dot, hari itu sekali pasti akan rewel, nggak bisa tidur, nggak apa-apa. Besok lagi hari kedua, 2 hari dikurangi lagi sampai kemudian 7 hari. Jadi jangan sakau lah Iya, kalau iya langsung benar-benar dihentikan. tantrum biasanya Iya, anak-anak ya. jadi apa, pelan-pelan. Hari itu dia pakai dot, kurangi dulu sejak dari paginya ya. Hmm. Minumnya latih hari itu dot gelas, dot gelas, dot gelas gitu ya. Sambil Lama-lama anak mereka bisa terbiasa. bisa, oh ternyata pakai gelas juga nikmat gitu. Itu kan Hmm. masalah kenikmatan aja, kenyamanan anak gitu. Sampai kemudian bisa dihentikan. Anak saya juga dulu pakai dot, tapi ketika mau, karena saya kerja ya, mau nggak mau memang betul paling mudah itu Oke memberikan, dok. apalagi kalau kita menitipkan pengasuhan pada orang Iya. ya. Jadi harus yang memudahkan, tapi kita punya apa, semangat berhenti ketika sudah bisa menggunakan gelas. Alhamdulillah sejak itu ya sudah nggak tergantung pada dot Dot lagi. lagi. Gitu. Kalau untuk tadi dok membiasakan anak gosok gigi. Mm-mm. Kan sekarang pasta gigi tuh ragamnya banyak ya dok Ya. ya. Sebenarnya yang aman buat anak tuh yang gimana sih dok? Yang ada fluoride-nya atau justru yang nggak ada? Semuanya itu kan sudah dihitung dengan kadar minimal ya, kadar minimal. Ya ideal flora itu diperlukan untuk apa, untuk karies, mencegah karies. Fluoride itu diperlukan dengan kadar yang sangat minimal. Nah, sekarang itu hampir semuanya pasta pakai fluoride dengan kadar yang sangat minimal. Nah, takutnya kan tertelan ya. Iya. Ya, ya bagi anak yang memang belum bisa itu nggak usah pakai pasta gigi, nggak apa-apa. Ya, Oh ininya aja sikat aja. sikat aja, yang penting tuh sikatnya aja. Pasta gigi itu kan pembantu saja, pelengkap sebenarnya. Ya, zaman dulu pakai batu bata ya katanya. Iya. Tapi saya nggak ngalamin Iya, dok nggak ngalamin ya cerita-ceritanya gitu ceritanya ya. gitu. Nah, artinya yang dipentingkan adalah sikat giginya buat anak.
Nanti dia punya kebiasaan, bisa merasakan ya seperti apa sih gosok gigi itu gitu ya. Kalau nanti pakai itu ya mereka kayak permen kan, Iya, rasanya manis-manis gitu. manis-manis saya dimakan Benar. Oke dok, gitu lah. nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Heeh. Baik Bunda Bijak, ketemu nanti di segmen 3 ya. Baik dok, kita kembali lagi ya dok ya. Eh, jadi sejak kapan sebaiknya anak pakai pasta gigi yang ada fluoride-nya dok? Pasta ya ketika anak sudah bisa mengenal instruksi ya untuk dari telan, kemudian bisa berkumur. Kalau di bawah 6 bulan sepertinya belum. Yang nggak usah pakai pasta gigi deh. Jadi walaupun desain saja untuk 6 bulan ke atas. Nah, kita lihat sebagai orang tua, kalau memang dianggap anak saya nggak belum paham untuk apa kumur, jangan ditelan, nggak usah dulu. Ya. Yang Nah, penting yang sikat penting gigi. giginya. Yang kedua adalah peran orang tua. Jangan mempercayakan sepenuhnya sikat gigi itu pada anak. Anak Ya pasti nggak tahu lah gitu ya. Maka kita yang sampai umur 2 tahun, 3 tahun kita punya peran yang penting untuk kita yang mensikat. mencontoh. Anak saya itu sampai kelas 5 masih kelas 5 tahun ke atas masih saya bantu. Oh, jadi kita yang nyikatin Kita gitu yang ya dok ya? nyikatin. Karena Mungkin mereka pasti nggak ininya tahu yang gimana belum. dok? Tahapan Ini tahapannya. nyikatnya? Gigi kita kan 2 rahang ya atas bawah Agak lah tinggi. gitu ya atas Ya. bawah. Nah ini yang perlu diperhatikan Punten ya Hmm. pakai petunjuk. Petunjuk. Nah untuk yang rahang ini yang sering kita lupakan Oh, yang paling belakang justru ya belakang dok? karena gitu ya. Hmm. Ini dari karies itu biasa di sini. Tapi kalau yang ngedet itu hampir semuanya di depan terutama ya. Pokoknya mau di depan. Nah ini kita gosok giginya berputar ya di sini. Ini arahnya keluar Hmm. ya ke apa ke atas searah dengan gusi. Jangan lupa di dalam juga disikat sebelah dalam sini ya semuanya. Jadi ada 1, 2, 3 setiap apa namanya permukaan harus terkena sama di atas juga sama ya. Jadi kalau orang tua ya membantu anak saya anaknya suruh buka gigi buka Mulut. mulut yang lebar belakang dipastikan karena di sini memang eh, faktor terbesarnya sering terjadi karies atau berlubang di gigi belakang ya karena buat ngunyah dan ada cekungan-cekungan kita keras ya. Nah, sini juga sama atas kalau yang atas ke bawah searah sama ini juga sama. Ya, harapannya semua permukaan gigi dibantu oleh orang tua. Kalau anak-anak mau yang di depan doang, Benar. gini doang, Udah bun, selesai. gitu ya bun ya. Nah, kita 3 tahun sudah bolong, padahal baru tumbuh Oh. umur 2 tahun. Udah bolong, udah bolong. Bahkan nanti 6 tahun gigi permanen tumbuh sudah bolong. Karena sikat giginya kurang bersih ya, Kurang bersih. dibantu oleh orang tua saya kira. Dok, kalau terkait makanan nih dok, makanan apa yang direkomendasikan supaya tepat gitu dok dengan tahapan pertumbuhan gigi anak dok? Tadi di usia 6 bulan ya, Ya. anak itu baru tumbuh, berarti harus perlu bantuan rangsangan makanan. Sekarang ini kadang-kadang kenapa ya belum tumbuh, anak-anak sukanya masih makan yang kalau yang udah dewasa ya, yang instan tidak dipakai ngunyah tuh. Fungsi mengunyah berkurang. Padahal kalau fungsi mengunyah dioptimalkan, otot muka ini akan sehat, kemudian bisa merangsang pertumbuhan rahang. Nah, kita di 6 bulan usia 6 bulan ini, nah cari MPASI itu ya selain makanan yang memang lembut ya. Puding gitu boleh dok? Boleh gitu ya. Ini kan lembut ketika kemudian kita pastikan kalau Contohnya ini ya bun. gigi belakangnya sudah tumbuh gitu ya. Kita bisa memberikan makanan yang kenyal, lembut gitu ya. Kalau masih gigi depan belum bisa karena dia kan apa namanya? Hanya fungsinya belum mengunyah, dia hanya menggigit. Maka cari makanan-makanan yang bisa merangsang. Ini ada apa ya? Ini Coba ini ada cookies. ya. Nah, cookies ini mungkin tergolong lembut ya. Bisa untuk digigit. Nah, digigit-gigit lah. Nanti dia lumer dalam mulut, tidak membahayakan ditelan, bisa menjadi alternatif untuk merangsang pertumbuhan terutama di gigi depan. Nanti ketika sudah tumbuh hampir sempurna, sayap belakang
boleh dicoba ya. Makanan seperti ini bisa dikunyah dan tidak keras, Benar. aman untuk ditelan. Betul. Ya. Nggak kesedak ya, Nggak Dok? kesannya nyendoknya jangan gede-gede lah gitu Iya, ya. benar. Kecil-kecil Oke. sehingga anak tidak kesulitan dalam mengunyah. Jadi bisa ya jadi alternatif makanan seperti ini, cookies untuk merangsang pertumbuhan gigi itu bisa menjadi alternatif buat anak-anak yang sudah siap ke sananya ya. Kalau oatmeal boleh juga, Dok? Boleh. Boleh ya? Boleh. Itu 6 bulan kan, ini juga tidak perlu mengunyah kan. Betul. Mengenalkan rasa kali ya. Oh Bisa. iya, penting juga berarti, Dok ya? Ya betul. Di dalam mulut itu ada satu komponen yang luar biasa, lidah. Ya, kita bisa merasakan nikmatnya sesuatu itu kan pakai lidah. Ada pengecap. Nah, ketika bayi 6 bulan, kalau 1 sampai 0 sampai 6 bulan itu kan bayi hanya mengenal ASI, ASI satu saja. rasa. Betul. Ibu makan apa-apa satu rasa. Kita makan beras katanya nanti Bayinya banyak kepedesan. pedesan, makan durian rasa durian dong ya. Padahal enggak ya, Dok ya? Padahal satu rasa. Oh, baik. Ya. Ini nggak ada, karena sudah dicerna jadi ASI dengan komponen yang mungkin isi komponennya yang berbeda antara yang makan nasi doang dengan makan yang protein. Nah, ya. itu isi yang diminum anaknya berbeda. Tapi rasanya sama, gitu ya. Rasa durian enak dong, gitu ya. Nah, buat bayi yang sudah mulai mengenalkan MPASI, kita bisa mengenalkan varian makanan yang berbeda-beda dalam setiap waktunya. Jangan bilang gini, bayi kan nggak bisa rasa. Gitu. Jadi yang standar aja, yang plain aja. Iya, kalau misalnya ada berbagai macam rasa pilihan gitu ya, bundanya kreatif. Kalau sekarang kayaknya kreatifnya bisa diwakili ya, berbagai macam varian ya di sini Onik ya. Di Onik banyak pilihan, Dok. Anak bisa kemudian bisa merasakan. Kita juga sebagai orang tua ketika dikasih menu apa nih contohnya ya di sini? Di sini ada ini, Dok, misalnya bubur sapi dengan ayam. Kok ketika saya kasih ayam, anaknya hanya separuh, sudah nggak mau, jangan dipaksa. Itu selera, anaknya sudah bisa merasakan. Oh, berarti anak saya kalau makan sama ayam kurang. Tidak begitu, tapi kalau sama sapi lahap. Nah, besok lagi kita bisa. Oh ya, catatan buat yang dipaksa. Ini nggak habis, kemarin habis. Sudah mengenal rasa lidahnya. Jadi kalau ada alternatif varian makanan menu gitu ya, dalam pagi, siang, sore jangan dikasih yang sama. Ya, mungkin pagi tadi ayam, nanti sorenya buncis gitu. Ya kayak kita lah, jangan memperlukan bayi karena nggak bisa ngomong, belum bisa komplain gitu ya. Nggak usah dikasih macam-macam sama besok ya kita. Maka anak akan dengan lidah ini dia akan mengenal banyak rasa. Oh, ada abon gitu ya, penambah rasa. Penambah rasa. Paginya nggak pakai abon, siangnya pakai abon gitu. Jadi perlu gitu ya varian makanan bayi. Jadi jangan hanya satu, misalnya tuh beli instan, menu aja. bubur kacang hijau, nanti habis baru besok beli lagi yang beras merah, nunggu habis baru besok lagi ganti lagi, betul. Tunggu habis baru beli. Ya bosan, nanti justru akan membuat selera anak itu berkurang, nggak berminat makan ya, karena dia sudah bosan rasanya itu melulu rasanya. Dengan ada variannya, pudingnya macam-macam ya, ada alpukat, melon gitu ya. Iya. Ada coklat. Nah, yang jelas nanti setelah memakan ini tetap dibiasakan untuk membersihkan minimal air putih kalau setelah makan. Jadi kalau bisa kumur jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya belum bisa kumur, ya minum air putih. Ya nanti ketika mau tidur, Bunda bantu membersihkan gitu. Karena sejak kecil ya, karena sangat berbeda. Kalau sudah dewasa males. Kalau udah kecil nanti dia akan hanya mau tidur gosok gigi enggak nih. Iya. Ya. Baik, terima kasih banyak, Dok. Jadi gitu ya Bunda ya, ternyata pilihan menu yang ada di Onik itu tidak hanya sehat, tidak hanya enak, tapi memang membantu pertumbuhan gigi anak. Termasuk adalah mengenalkan berbagai macam rasa kepada anak ya, supaya tadi ya Dok ya, bergizi, terus anaknya berselera terus, dan tadi
anak jadi mengenal aneka macam varian makanan gitu, supaya yang dikenal bukan cuma yang itu saja gitu ya Bun. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.